Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Sekel, Kelurahan Menteng Dalam, Bapak Kasat Kayunit Dukcapil, Penyuluh KB, Kasatgas Pol PP Kelurahan Menteng Dalam beserta jajaran, rekan-rekan pengelola dari R. Petra Flamboyan Rasamala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita siang ini dapat berkumpul Bapak Ibu dalam acara sosialisasi perencanaan pembangunan daerah. Hari ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan paparan atau presentasi dari Bapak Saiman selaku Sekretaris Kelurahan Menteng Dalam yang telah mengikuti Diklat MPPD. Ini adalah bagian atau rangkaian dari pembelajaran diklat tersebut. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mendengarkan paparan dari beliau terkait perencanaan pembangunan daerah, khususnya di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Awal nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan, setelah itu nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab ataupun diskusi di akhir paparan beliau. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan sosialisasi atau paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Saiman selaku Sekretaris Kelurahan Menteng Dalam. Pak Saiman, persilakan. Terima kasih Pak Michael, Kepala Seksi Ekbang Kelurahan Menteng Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kasatgas Pol PP, kemudian Ibu PKB, Kasatpol Dukcapil, teman-teman R. Petra, dan yang bisa berkumpul dan menghadiri undangan ini. Undangan ini sengaja dibuat untuk sama-sama saya ingin mensosialisasikan atau kita sama-sama ingin belajar terkait dengan hasil pembelajaran pada saat saya diklat kemarin di Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah. Ada beberapa hal yang nanti akan kami sosialisasikan atau sampaikan dalam paparan ini, khususnya terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, kita akan memotret atau membicarakan terkait dengan Jakarta yang nanti atau saat ini sudah menjadi kota global begitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin kalau nanti dalam paparan ini agak sedikit banyak slide-nya begitu, tapi saya akan mencoba untuk mempersingkat apa yang menjadi fokus sosialisasi dan pembahasan supaya tidak terlalu lama begitu. Saya akan mulai dari rencana kerja pemerintah daerah atau biasa disingkat dengan RKPD Bapak Ibu sekalian di Provinsi DKI Jakarta. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa istilah umum dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau biasa disingkat dengan RPJMD, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang berisi tentang penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Jadi semua program, semua visi, misi kepala daerah yang terpilih nih, sekarang ini yang sedang kita sudah jalankan kemarin, itu nanti akan dibuat rencana pembangunan jangka menengah daerahnya atau kita biasa sebut dengan RPJMD. Mereka biasanya kan punya visi misi tuh dan punya program, nah itu dimasukkan dalam RPJMD itu.
Kemudian yang kedua, rencana strategis atau Renstra biasa kita sebut, yaitu dokumen perencanaan perangkat daerah atau SKPD untuk 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Jadi ini turunannya dari RPJMD, yaitu rencana strategis atau Renstra biasa Bapak Ibu sekalian biasa kita sebut. Kemudian berikutnya adalah kita mengenal dengan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan ditetapkan melalui peraturan gubernur. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi turunan dari RPJMD kemudian Renstra itu adalah RKPD. Dan yang berikutnya adalah rencana kerja. Rencana kerja adalah perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah dengan berpedoman pada RKPD dan untuk periode 1 tahun. Jadi lebih rincinya lagi nanti di rencana kerja, dan ini dibuat oleh setiap SKPD. Seperti umpamanya kita ini kelurahan ya, semua program-program yang kita buat itu mengacu daripada yang di atas ini, nih RPJMD, kemudian Renstra, RKPD, dan rencana kerja. Semuanya ini mengacu dari sini semua. Saya lanjutkan Bapak Ibu, terkait dengan dokumen perencanaan. Nah, kita mengenal ada istilah perencanaan pembangunan jangka panjang, itu berapa tahun? Berapa? 20 tahun. Ini ada di sini. Kemudian jangka menengah, itu 5 tahun. Kemudian ada jangka pendek 1 tahun. Nah, ini semua ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi semua perencanaan pembangunan itu bersifat sudah ditentukan mana yang bersifat jangka pendek, kemudian mana yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pendekatan perencanaan pembangunan daerah itu berorientasi proses. Yang kedua, perencanaan pembangunan daerah yang melalui pendekatan atau berorientasi substansi. Nah, yang berorientasi pada proses itu ada 4. Yang pertama, pendekatan teknokratik. Pendekatan teknokratik itu merupakan sebuah metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Jadi semua perencanaan pembangunan daerah itu tidak asal, maksud saya begitu. Semua ada orientasi atau ada tujuan dalam pembangunan itu. Kemudian yang kedua adalah pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Semua stakeholder terlibat di dalamnya, termasuk masyarakat juga. Kemudian pendekatan politis, di mana dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Tentu DPRD terlibat dengan eksekutif, kepala daerah ya selaku eksekutif, itu membahas tentang bagaimana pembangunan daerah dilaksanakan. Nah, ini yang disebut dengan perencanaan dengan berorientasi proses pada pendekatan politik atau politis ya. Kemudian yang keempat, pendekatan atas bawah dan bawah atas.
yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga nasional. Ini yang biasa kalau kita disebut kalau di kelurahan itu adalah seperti musrembang. Mulai dari rembuk warga ya, rembuk warga di tingkat RW, kemudian kelurahan, kecamatan, tingkat kota, dan provinsi. Jadi kan pendekatan perencanaan itu ada yang bersifat bottom up dari bawah, juga ada yang dari atas ke bawah, top down. Ya, makasih Pak Ben. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berorientasi pada substansi. Seperti pendekatan tematik, penentuan tema prioritas pembangunan dalam suatu jangka waktu perencanaan. Jangka waktu perencanaan. Jadi ada temanya, ada judulnya dalam pembangunan itu. Umpamanya di tahun 2025 itu ada tema pembangunan dengan berorientasi pada substansi apa begitu. Jadi setiap tahun pembangunan itu arah kebijakannya itu ada temanya. Tema di 2023 yaitu tentang pemulihan dan transformasi ekonomi menuju pemantapan kota global. Ini. Kemudian di tahun 2024 temanya adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan ekonomi dan pemantapan kualitas pelayanan dasar. Nah, di 2025 terkait dengan penguatan ketahanan kota melalui pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, di 2026 pemantapan menuju kota global yang berketahanan, berkelanjutan, dan inklusif. Jadi semua perencanaan pembangunan arah kebijakannya itu ada tema-temanya. Itu yang saya maksud pendekatan tematik. Kemudian pendekatan holistik, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Jadi menyeluruh. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu tidak bahasanya tidak parsial begitu. Jadi seluruhnya dilakukan pendekatan. Kemudian pendekatan integratif, upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilihat dari peran kelembagaan, daerah, pemangku kepentingan lainnya, serta keterpaduan sebagai sumber pendanaan. Dan yang keempat adalah pendekatan spasial, penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Nah, selanjutnya adalah tahapan penyusunan RKPD, Bapak Ibu sekalian. Dalam tahapan penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah itu biasanya dimulai Minggu 1 Desember tahun N-2. Paham nggak ini? N-2. Nggak paham ya? Jadi gini, ini tahun 2024, ya kan? Kita biasanya musrembang di 2025 untuk buat pembangunan tahun berapa? 2026. Nah, yang berarti Desember 2024 ya. Itu udah mulai tuh di penyusunan ranwal tuh. Rancangan awal itu di Desember tahun 2024. Desember 2024. Ini udah nyusun nih Desember 2024. Itu namanya N-2. Jadi tahun sebelumnya. Nah, gitu. Nanti ada istilah lagi N-1. Jadi tahun berjalan. Betul ya? Tahun berjalan. Jadi umpamanya perencanaannya di bulan April, ya kan? Itu dibuat tahun 2020 untuk tahun 2026. Nah, itu direncanakannya di tahun 2025 itu disebut N-1. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin kita harus sedikit pahami ya. Nah, di sini nih ada nih penyusunan rancangan RKPD Minggu 1 Maret tahun N-1. Berarti ini 1 Maret
tahun 2025 untuk 2026. Karena musrembang itu biasanya ya kan diawali dari Februari ya sampai Juli ya. Nah, seperti itu. Dan prosesnya kan bukan dari musrembang saja perencanaan itu. Ya. Tadi yang 3 sumber itu reses, usulan langsung sama musrembang itu juga. Nah, itu ya. Jadi ranwal itu, penyusunan ranwal itu dimulai dari 1 Desember tahun N-2. Kemudian pelaksanaan pramusrembang kelurahan. Tahu kan pramusrembang kelurahan? Rembuk RW? Ya, kita nyebutnya rembuk RW. Kemudian forum konsultasi publik rancangan awal. Kemudian musrembang kecamatan, terintegrasi musrembang kelurahan. Yang kita sudah tahun kemarin kita laksanakan. Tahun ini ya, di Februari ya. Februari atau Januari ya? Februari ya. Kemudian langsung pada penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di minggu pertama Maret tahun N-2, di tahun nih, 2025 nanti. Ya kan? Karena ini kan musrembang di besok ini kan untuk tahun 2026 seperti itu. Kemudian musrembang tingkat kota Februari tahun 2025 N-1. Kemudian musrembang provinsi di minggu kedua April. Nah, berarti di bulan April itu baru musrembang tingkat provinsi tahun 2025. Ini kan N-1 tahun berjalan. Gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan rancangan akhir. Rancangan akhir perencanaan pembangunannya di bulan Mei. Kemudian laporan hasil review RKPD oleh APIP. Dan setelah itu penyampaian Rapergub RKPD untuk difasilitasi oleh Kemendagri. Dan fasilitasi Rapergub RKPD oleh Kemendagri. Dilanjutkan dengan penyempurnaan Rapergub. Setelah itu baru penetapan Pergub RKPD. Dasar pertimbangan perencanaan pembangunan di tahun 2025 itu, nah ini Bapak Ibu nih, 1, 2, 3, 4. Yang pertama arahan Presiden, kemudian arahan pembangunan nasional dalam RPJPN 2025 sampai 45. Jadi dasar perencanaan pembangunan di DKI itu melalui ini dasarnya. Nah, di dalam visi misi program Presiden 2025 sampai 2029 itu diterjemahkan dalam seperti ini, bangunan ini. Tujuannya untuk menuju visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas di 2045. Ada 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Ini kalau boleh dibilang sebagai janji-janji kampanye, kira-kira begitu ya. Nah, yang menarik ini Bapak Ibu nih. Nih, mungkin Bu Santri boleh menarik nih ya. Menaikkan gaji ASN. Terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta penyuluh. Nah, penyuluh. Berbahagialah penyuluh. Masuk dalam prioritas TNI, Polri, dan pejabat negara. Oh, ada pejabat negaranya. Informasinya nih TNI, Polri, dan pejabat negara ini tambahan nih. Ya. Dan terakhir, mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Maupun PKB, rekan-rekan semuanya, para peserta. Ini Mas Mina, diskusi dan sosialisasi. Peserta diskusi pada siang hari ini, mungkin ada beberapa saja yang perlu saya tanggapi bahwa memang perubahan DKI Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, menjadi tantangan tersendiri bagi kita
aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya menuju kota global. Memang perubahan atau transisi ini memang mungkin tidak transformasi tidak cepat ya Bapak Ibu, karena semuanya butuh adaptasi ya, pembenahan, kemudian tadi sosialisasi terkait apa sih visi dan misinya Jakarta ke depan nanti gitu kan ya. Kita sebagai aparat tentunya yang perlu dibekali adalah satu kemampuan ya, skill kita bagaimana menuju kota global ini. Sebagai perubahannya mungkin kalau di kita level keluarga mungkin tidak terlalu melihat, tetapi sebagai kita para individualnya gitu ya, para aparaturnya yang memang harus merubah mindsetnya menuju kota global. Yang paling penting adalah kinerjanya tetap berorientasi pada hasil ya, bukan pada benar pada output, tapi kan ya kita harus berorientasi pada output.